Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Darul Hikmah atau para santri Darul Hikmah, di dalam kitab Majlis Susaniyah karangan Imam Syekh Ahmad bin Syekh Al-Fasyani, di dalam akhbarnya diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, ketika aku diisrakan ke langit, maka diperlihatkan kepadaku seluruh surga, yang dimana di dalamnya aku lihat ada 4 macam sungai. Satu sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, satu sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, satu sungai dari arak yang lezat diminum, dan satu sungai dari madu yang jernih. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharu mimma'in ghairi asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamril laddati lisyarribina wa anharu min asali musaffa, yang artinya di surga itu di dalamnya ada sungai-sungai air yang tidak berubah rasanya dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang sudah disaring. Kata Nabi, lalu aku berkata kepada malaikat Jibril, dari mana sungai ini datang dan kemana perginya? Jibril pun menjawab, perginya ke telaga Kausar ya Rasulullah, dan saya tidak tahu dari mana datangnya. Memohonlah kepada Allah supaya Dia memperlihatkannya kepadamu. Maka Nabi pun lalu berdoa kepada Tuhannya, mohon agar diberitahu asal muasal datangnya sungai ini. Maka tidak lama setelah berdoa, datang satu malaikat seraya memberi salam kepada beliau. Kemudian si malaikat ini berkata, ya Muhammad, pejamkan matamu. Lalu Nabi pun memejamkan matanya. Kemudian malaikat itu berkata pula, sekarang bukakanlah matamu. Maka Rasulullah membukakan matanya kembali. Ternyata Nabi Muhammad SAW telah berada di sebuah pohon yang sangat besar, dan aku lihat ada sebuah kubah yang terbuat dari mutiara putih. Kubah itu mempunyai daun pintu yang terbuat dari emas kuning. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan dari jamrud hijau, yang seandainya seluruh manusia dan jin yang ada di dunia berdiri di atas kubah tersebut, maka mereka itu hanya seperti seekor burung yang bertengkar di atas sebuah gunung, atau seperti sebuah bola yang dilemparkan ke lautan. Kata Nabi Muhammad, aku lihat 4 anak sungai tadi mengalir dari bawah kubah itu. Ketika aku hendak berbalik kembali, ternyata malaikat yang membawaku tadi berkata, mengapa Tuhan tidak masuk ke dalam kubah itu? Maka Nabi pun menjawab, bagaimana saya masuk ke dalamnya
sedangkan di pintu itu ada gembok yang terbuat dari emas dan saya tidak tahu cara membukanya. Malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, kan kuncinya ada di Tuan, ada di tangan Tuan." Maka Nabi pun berkata-kata lagi, "Memang di mana kuncinya?" Maka malaikat itu pun menjawab, "Kuncinya adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim." Setelah Nabi Muhammad mendekati gembok itu, maka Nabi pun mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak disangka-sangka, ternyata terbukalah gembok itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku pun masuk, kata Rasul, ke dalam kubah tersebut. Aku lihat keempat anak sungai tersebut mengalir dari bawah keempat tiang kubah itu. Ketika aku hendak keluar kembali, malaikat tadi berkata, "Apakah sudah Tuan lihat?" Maka Nabi menjawab, "Sudah saya lihat." Malaikat itu berkata kembali, "Coba lihat sekali lagi." Ketika Nabi lihat kembali, ternyata pada keempat tiang itu tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasul, "Aku lihat sungai air mengalir dari huruf mim lafaz Bismillah, sungai susu mengalir dari huruf ha lafaz Allah, sungai arak keluar dari huruf mim lafaz Ar-Rahman, dan sungai madu mengalir dari huruf mim lafaz Ar-Rahim." Setelah itu maka Nabi pun seraya berkata, "Sekarang aku tahu ternyata keempat sungai tersebut berasal dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu menyebutku dengan asma ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang tulus, niscaya aku akan beri mereka minum dari keempat sungai tersebut." Oleh karena itu, dengan hikayat ini menunjukkan bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang paling spesial, adalah lafaz yang mempunyai makna yang paling dalam, adalah lafaz yang dimana bagi mereka yang membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim mendapatkan sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bentuk apapun. Maka daripada itu, ayo kita rajin-rajin membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.